Gambaran ini di luar sana ada olahraga ekstrim namanya triathlon, yaitu berenang, bersepeda, dan lari, atau Indonesia latahnya itu 3B: berenang, bersepeda, dan berlari. Berarti 3B ya, ini namanya triathlon. Maka kita coba yang akan saya kembangkan, yaitu 3 game competition. Setelah berenang, ini mau ngambil sepeda ya. Setelah berenang, bersepeda ya, ini bersepeda ya, ini masuki tikungan, ini bersepeda. Berarti ini yang kedua ya. Dan yang ketiga, yang terakhir setelah finish dari bersepeda, maka yang terakhir adalah berlari atau lari, running ya. Ini running ya. Triathlon sudah dimasukkan di Olimpiade. Jadi udah resmi dimasukkan cabang Olimpiade, Asian Games maupun SEA Games ya. Di PON Indonesia juga kayaknya sudah ada ya. Ini adalah gambarannya untuk triathlon. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Auto Sport Bagan. Welcome back to my channel, yaitu bukan channel kebanggaan tapi channel kebiasaan. Tapi kali ini tidak biasa karena akan memberikan gambaran atau masukan kepada pemirsa semua, bahwa tadi di depan atau di awal itu di benua Eropa, di Amerika maupun di dunia, karena sudah dimasukkan event resmi, yaitu di Olimpiade triathlon. Triathlon itu Indonesia latahnya 3B gitu ya. Berenang, bersepeda, dan berlari ya, atau running ya. Maka 3B. Nah, di sini termotivasi dengan seperti itu, maka saya akan mengembangkan atau mencoba yang namanya 3 game competition ya. 3 cabang olahraga permainan yang dikompetisikan ya. 3 cabang olahraga permainan yang dikompetisikan seperti tadi yang di depan disaksikan, yaitu triathlon. Yaitu di sini 3 cabang permainan itu: 1 bola voli, 2 futsal, 3 sepak takraw. Untuk pemirsa yang mau nyoba bebas ya, bisa bola voli, futsal, atau mungkin dengan basket, atau mungkin dengan tenis meja, atau mungkin dengan bulu tangkis, atau mungkin dengan tenis lapangan ya. Yang ketiga itu bahasanya bebas. Tapi kenapa di sini saya mengembangkan sepak takraw? Karena mungkin bahasanya itu juga sepak bola tradisional gitu ya. Belum semua mancanegara tahu gitu ya. Tapi biar maju dan biar populer. Intinya 3 game kompetisi itu ada 3 cabang permainan yang dikompetisikan. Yuk kita simak, kita ikuti aturannya seperti apa untuk bisa membuat 3 game competition. Yuk kita ikuti di Auto Sport Bagan. Ya, inilah 3 game competition ya. Kita contoh dengan 4 peserta menggunakan sistem setengah kompetisi ya. Nanti ada contoh lagi yang menggunakan sistem gugur gitu ya. Kita nyoba dengan 4 peserta saja dulu untuk 3 game kompetisi ya. Yaitu ini gamenya atau cabang olahraganya ya. Game atau cabang olahraganya. Cabang yang pertama yaitu bola voli ya. Bola voli biasanya ada aturan 2 winning set atau 3 winning set. Tapi karena ini di kompetisi ini menggunakan 3 game ya, atau 3 set, tidak mengacu pada 2 winning set ataupun 3 winning set. Kenapa? Jadi karena kompetisi ini nanti intinya permainan bola voli itu harus game atau selesai 2-1 atau 3-0 ya. Kalau 2-0 belum selesai karena tidak mengacu pakai 2 winning set ya. Pokoknya dimainkan 3 set ya. Walaupun sudah 2-0 tetap dilanjutkan set ketiga ya. Ini untuk permainan bola voli dan tetap mengacu pada peraturan permainan bola voli. Yang kedua adalah futsal ya. Untuk futsal
yang standar atau yang sesungguhnya itu 2 kali 20 menit. Karena ini kompetisi 3 game competition, kita ada 3 opsi atau 3 waktu yang akan dipakai, yaitu kalau menggunakan 2 kali 10 menit ya, itu hanya istirahat jeda sekali ya, di babak pertama mau babak kedua. Tapi kalau memang mau menggunakan yang 2 kali 12 menit, berarti total ada 24 menit, maka istirahat jeda 2 kali, yaitu di 8 menit pertama dan 8 menit kedua ya. 8 menit ketiga kan selesai gitu ya. Begitu juga andai kata mau menggunakan yang 2 kali 15 menit, itu istirahat 2 kali, yaitu di 10 menit pertama dan di 10 menit kedua. Di 10 menit yang ketiga itu kan selesai permainan ya. Ya, jadi ada 3 opsi atau 3 pilihan ya. Ya, tadi kalau di futsal itu berarti menggunakannya gol. Kalau memang terjadi draw atau seri, maka tetap harus dilanjutkan adu penalti, harus ada yang menang ya. Sama seperti di bola voli. Bola voli kan menggunakannya set ya. Kalaupun 2-0 tetap dilanjutkan, ada set ketiga ya. Pokoknya maksimal 3 set gitu ya. Ya, dan yang terakhir adalah di sini sepak takraw. Sepak takraw sama seperti bola voli, menggunakan 3 game ya, 3 set ya. Ya, 3 game 3 set. Maka bisa kedudukannya 2-1 atau 3-0 ya. Dari permainan pertama, kedua dan ketiga itu ada jeda. Ada jeda 15 sampai 30 menit ya. Ya, 15 sampai setengah jam gitu ya. Untuk permainan setelah voli ke futsal atau setelah futsal ke sepak takraw gitu. Dan saat permainan untuk masing-masing tim ya, di sini untuk 3 game competition, untuk masing-masing tim itu satu tim hanya ada 12 pemain ya. Misal main bola voli berarti 6 main, 6 cadangan. Misal yang main futsal 5 main, 7 cadangan. Dan untuk sepak takraw itu 3 main, 3 cadangan. Maka 6 pemain itu istirahat ya, tidak masuk tim ya. 6 pemain istirahat. Jadi di sini itu ada 1, 2 atau 3 pemain yang multi, atau bahasa di cabang olahraga itu all round, serba bisa. Voli bisa, futsal bisa, sepak takraw bisa ya. Jadi ada pemain yang multi. Bahasa yang sesungguhnya melihat cabang ini berarti ada 14 pemain. Ini 6, ini 5, ini 3 ya. Berarti ada 14 pemain. Tapi di sini untuk satu tim tidak 14, nanti individu, nanti nggak ada yang all round karena sudah terpenuhi gitu ya. Ini biar bisa saja satu pemain itu menguasai 2 cabang olahraga ya, atau mungkin lebih gitu ya. Jadi intinya satu tim itu 12 pemain. Bisa dengan kelompok umur, mungkin antar SLTP, kelompok umur antar SLTA, SMA, SMK, atau mungkin perguruan tinggi, atau mungkin untuk umum gitu ya. Ya, ini untuk 3 game competition. Sekarang kita ngasih masukan contoh untuk membuat bagan hasil pertandingannya. Ya, ini bagan hasil pertandingannya andai kata peserta 4. Ya, ini andai kata peserta 4. Ya, maka A lawan A nggak mungkin ya, karena timnya sendiri. Ya, maka kolomnya di sini vol itu voli, foot itu futsal, dan ST itu sepak takraw. Begitu ya. Ya, ini komplit ya, 4 peserta. Maka A lawan B itu 2-1 volinya. Ya, dan A lawan B futsalnya 3-0 ya. Dan A lawan B sepak takrawnya 1-2. Berarti tim A itu menang ya. Tim A itu menang 2-1 sih ya. Voli menang, futsal menang, sepak takraw kalah. Begitu juga ngisi kolom yang di bawahnya ya, ngisi kolom yang di bawahnya, karena separuh arsiran berarti dibalik. Harusnya untuk A itu 1-2, maka di sini untuk A itu 2-1, maka di sini 1-2 ya, karena untuk B ya dibaca untuk B ya. Jadi skornya semuanya dibalik. Gitu ya. Dan setelah selesai permainan semua ya, dari 4 tim itu tadi, dari 4 tim, maka di sini untuk menentukan urutan juara. Nah, ini di sini untuk menentukan juara. Yaitu main, semua mesti main 3 kali. Terus menang, kalah, nggak ada seri ya. Menang tim A 1 kali, kalah 2 kali, nilainya 3 karena kemenangan nilainya 3.
kita melihatnya 3 cabang olahraga, jadi nilainya 3. Terus untuk tim B itu main 3 kali, menang 2 kali, kalah 1 kali, nilainya 6. Untuk tim C main 3 kali, menang 1 kali, kalah 2 kali, nilainya 3. Dan tim D main 3 kali, menang 2 kali, kalah 1 kali, nilainya 6 ya. Nah, untuk menentukan urutan juara di sini karena ada 2 tim yang nilainya sama, yaitu B sama D, sama-sama 6 ya. Maka dilihat game menang sama game kalah. Ya, maka tadi ditentukan pokoknya semuanya harus kalah menang mainnya 3 game, baik yang voli maupun yang sepak takraw. Maksudnya karena ada ketentuan di sini gitu ya. Ya. Yaitu untuk tim A itu menang game 4, kalah game 5. Tim B menang game 5, kalah game 4. Tim C menang game 3, kalah game 6. Dan tim D menang game 6, kalah game 3 ya. Maka karena B dengan D itu sama-sama nilai 6 ya, maka lihat selisih gamenya. Untuk B itu menangnya 5, kalahnya 4. Dan untuk D menangnya 6, kalahnya 3. Ini plus 1, ini plus 3. Maka baik yang D, maka juara 1 D, juara 2-nya adalah B. Nah, untuk menentukan urutan juara 3, kebetulan ini juga tidak sama. Ini menang game 4, ini kalah game 5. Dan yang C menang game 3, kalah game 6. Ya, maka di sini yang juara 3 adalah A dan juara keempatnya adalah C. Dan yang terakhir adalah menentukan urutan juara. Maka untuk menentukan urutan juara adalah 1, nilai yang tertinggi. 2, andai kata sama nilai yang tertinggi adalah selisih game. Dan yang ketiga, andai kata 1 dan 2 masih sama adalah head to head. Ya, head to headnya dilihat itu tadi. Begitu untuk gambaran atau wacana. Untuk yang sistem gugur nanti dibikin video yang kedua biar durasinya tidak terlalu lama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Itu hanya gambaran saja untuk yang 3 game competition ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bila perlu komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.